Ya, perkenalkan nama saya Amba Wanita, biasa dipanggil Amba atau Wani. Kalau kesibukannya sekarang sih ada komunitas juga, namanya Risalah Pena Merah. Kita ada kegiatan untuk membuat perpustakaan jalanan, kadang di kampus, bisa di Liga, di Ketintang, untuk sementara sih di kampus biasa aja. Dan ini sih nggak ada kesibukan lainnya selain jadi gundal-gundal. Di sini kami mengangkat konsep dengan judul Wagrak. Wagrak sendiri itu sebenarnya singkatan dari bahasa Jawa, yaitu Wadon Sigrak. Wadon Sigrak sendiri itu kalau di bahasa Indonesia kan wanita atau perempuan yang cekatan, gigih dalam melakukan suatu hal. Nah, di sini konsep Wagrak itu sendiri sebenarnya kolaboratif, berkolaborasi dengan salah satu teman saya, namanya Rizky Dita, dan sekarang sedang hamil 9 bulan. Semoga lancar salinannya. Karya ini juga sebenarnya diciptakan karena latar belakang tugas perkuliahan di semester kemarin membuat koreografi murni. Konsep ini sendiri mengangkat tentang perjuangan petani-petani di Rembang, Jawa Tengah, yang pada saat itu memperjuangkan haknya, hak sawahnya yang akan dijadikan perusahaan semen, pabrik semen, yang secara ekologis di situ sebenarnya sangat merugikan dan ada potensi buruk bagi lahannya, bagi kawasan di Rembang situ. Nah, dari keprihatinan itu sendiri muncullah karya ini sebagai ungkapan perlawanan melalui sebuah karya seni. Ya, kebetulan di sini adalah tari atau koreografi tentang pejuang-pejuang perempuan. Nah, kebetulan juga di situ bertepatan dengan meninggalnya salah satu pejuang perempuan bernama Bu Bakmi yang meninggal karena memperjuangkan haknya. Sebenarnya kalau ngomong dari awal itu saya lupa ingat ya kenapa kok saya akhirnya berorientasi seni yang sedemikian rupa. Tapi salah satu kutipan, kalau nggak salah dari W.S. Rendra, tentang apa gunanya seni kalau jauh dari realitas sosial yang ada atau jauh dari lingkungannya, itu cukup menjadi perenungan yang mendasar bagi orientasi seni saya, berkesenian saya. Menurut saya seni sendiri harus mempunyai kebermanfaatan bagi lingkungan kita. Dari perenungan itu saya juga menemukan atau memetakan 3 fase di dalamnya. Seni dari perenungan tersebut saya juga akhirnya menemukan 3 fase seni atau 3 tahapan seni yang dilihat dari kacamata fungsi. Dimana kalau yang pertama kita berkesenian pasti awalnya muncul sebagai pengungkapan bagaimana kita mendedikasikan karya kita, konsep seni kita untuk kesenian itu sendiri atau keberlangsungan seni itu sendiri. Nah, fase ketiga adalah bagaimana seni itu mempunyai kebermanfaatan atau berfungsi sebagai
sebagai suatu suara atau suatu ungkapan untuk lingkungan sosial kita atau masyarakat kita. Jadi isinya biasanya terdiri dari kritik-kritik sosial atau hal-hal yang kita harus sensitif dengan lingkungan sekitar kita atau hal-hal yang berada di samping kita, di hadapan kita maupun di belakang kita harus sensitif dengan hal itu. Dan menariknya adalah kita sebagai seorang artis atau seniman, kita mampu mereduksi hal tersebut menjadi sebuah karya seni atau konsep seni yang memiliki unsur-unsur estetik di dalamnya. Nah, itu sebenarnya kelebihan kita daripada untuk mengungkapkan suatu hal. Dan kembali ke kutipan tadi, bermuaranya dari situ, apa gunanya seni jika akhirnya tidak berimbas apapun bagi lingkungan kita atau bagi orang lain. Hanya karena saya mandangnya itu banyak orang-orang yang berkesenian yang akhirnya hanya ingin menjadi artis yang seperti di Indonesia, hanya menebarkan hal-hal yang akhirnya hanya membuat diri mereka eksis saja, haus akan eksistensi pribadi, tapi setelah itu ya sudah akan menjadi sampah-sampah baru dalam sebuah proses kesenian. Menurut saya seperti itu. Nah, makanya dari situ kebermanfaatan kita membuat suatu karya itu juga sangat penting, karena melalui seperti yang saya katakan di awal tadi, seni itu indah, seni itu menarik, seni itu bisa dinikmati oleh siapapun, dan melalui seni kita bisa mengungkapkan suatu hal, bahkan ketertindasan apapun, perlawanan apapun menjadi mudah didengarkan, mudah dilihat, mudah dinikmati, bahkan mudah merasuk ke dalam jiwa kita, mudah merasuk ke dalam pikiran kita, nurani kita, seperti itu. Tanggapan saya untuk Binal 8 menarik dan juga melunturkan privatisasi sebuah movement atau sebuah gerakan seni yang ada di Jawa Timur. Menurut saya suatu gebrakan yang fresh, karena mencoba untuk menggabungkan berbagai jenis konsep dalam berkesenian dan mencoba menggabungkan dari berbagai sudut pandang yang ada, khususnya dari seniman-seniman atau pegiat-pegiat seni yang terlibat di dalam Binal Kelapa. Harapannya sendiri, anak muda atau apapun tanpa memandang golongan, terutama kawan-kawan yang berkecimpung di dunia kesenian, itu bisa guyup, bisa bersatu, bahkan ini nggak hanya anak-anak yang dari golongan tertentu, misalnya dari anak seni rupa atau desain, tapi juga banyak seni-seni lain, misalnya teater, tari, sastra, dan lain-lain. Kita bisa berkumpul dalam suatu wadah yang sama, kita guyup di situ, kita membangun ruang kolektif bersama, dan kita bergerak bersama melalui kesenian. Terus berkarya, kalau kita memang punya passion di bidang seni, teruslah berkarya. Tetapi untuk seniman sendiri atau artis sendiri,
jadi hal-hal yang indah, cukup dibilang indah saja, tapi berkaryalah dengan menghubungkan suatu fungsi itu tadi, yang dimana karya tersebut bisa bermanfaat bagi semua orang, bisa bermanfaat bagi dirimu sendiri, bagi kesenian keberlangsungan seni itu sendiri, dan juga bagi lingkungan sekitar. Binel Jatim ke-8 Gastok lebur sakjroning Jawa Timur.